Reza Wibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang eranya multiverse, yang namanya adalah Tetenggu. Kenapa dia kok dibilang Tetenggu? Karena dia pakai topeng ya. Kenapa suaranya kecil sekali? Saya besarkan dulu ya. 45 mungkin. Seginilah ya, cukup. Malah terlalu besar. Sini ya. Tetenggu. Kalau kalian tahu bahasa apa ya? Korea apa Jepang ya? Pokoknya sana lah. Kalau pakai topeng kayak gini itu namanya Tetenggu ya. Ini eranya multiverse, jadi masih termasuk terbaru juga. Kalau kalian lihat video saya ini tahun 2025 bulan 3. Kalau eranya sudah nggak viral, berarti ini udah nggak termasuk terbaru. Kenapa kok saya bilang nggak termasuk terbaru? Karena yang dipakai untuk push trophy itu monster 3 era terbaru ya. Jadi selain 3 era itu tidak disarankan ya, seperti itu. Dan ini Tetenggu dia adalah spesialis apa saya juga belum tahu. Kita lihat dia adalah attacker ya, attacker yang berelemen api dan juga elemen metal. Maka dia akan lemah terhadap elemen apa ya, metal itu lemah terhadap elemen magic ya, metal itu lemah terhadap elemen magic, sedangkan elemen api lemah terhadap elemen air. Jadi kalau ketemu musuh attacker ya, khususnya attacker musuh, selain attacker nggak apa-apa, ketemu musuh attacker musuh yang punya elemen air ataupun elemen apa ya, ataupun elemen magic, tidak disarankan menggunakan Tetenggu karena nanti akan berpengaruh fatal sekali ya. Kalau Tetenggu dipukul oleh musuh dengan kerusakan elemen tersebut, maka kerusakannya akan berkali-kali lipat, yaitu 3 kali lipat atau bisa dibilang 2,5 ya. Terus ataupun punya support yang bisa memberikan efek tortur dari elemen tersebut, dari elemen air, contoh seperti drowned, boiling dan lain-lain, ataupun berelemen metal seperti elemen magic seperti apa ya, elemen magic itu bani ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan sampai ketemu monster-monster seperti itu agar Tetenggu ini hidupnya lebih lama. Kalau untuk si Tetenggu ini desainnya lumayan bagus kalau menurut saya ya. Kalian bisa lihat, nah ini agak kekar ya, agak kekar, dia seperti ninja kayak gitu. Bukan ninja sih, samurai, bukan samurai, tapi kok samurai pedangnya besar amat ya, harusnya kan kecil panjang gitu ya. Nah, era multiverse Tetenggu ya, ini eranya sebelum Historia. Kalau kalian hafal untuk urutan Historia itu, yang pertama yang masih terbaru sekarang masih berjalan itu Feral. Sebelum Feral adalah era Historia, sebelum Historia adalah era Tetenggu ini multiverse ya. Tetenggu sendiri ini level 100, dia mempunyai kebal dari curse, dimana kebal dari curse ini jarang sekali ya. Jadi menurut saya ya lumayan ya, lumayan. Jadi lebih bagus kebal dari tortur ya di atasnya. Jadi akan kebal dari semua efek tortur. Kalau kebal dari curse doang ini, dia hanya kebal dari curse semisal dikasih tortur yang lain, karena tortur itu ada banyak ya, seperti drowned, burning, ignition, ataupun nightmare, quicksand, repetance, curse, bane, banyak sekali ya. Jadi untuk curse ini dia hanya kebal dari curse, semisal dikasih efek tortur lain ya tetap saja masuk ya. Nah, untuk level 110 ini yang saya suka, dia kebal dari blind. Kenapa saya suka? Karena ancestor sekarang itu yang support ya, terutama yang support itu seringnya mengatur jalannya strategi kemenangan itu ya, mengatur jalannya pertarungan itu lewatnya adalah total blind, bukan lewat efek-efek kontrol seperti possession, corruption, freeze, stun dan lain-lain, itu tidak ya. Jadi lewat total blind ya, itu seringnya. Makanya ini tak bilang bagus untuk terakhir keduanya kebal dari blind. Dia tidak bisa diberikan efek minor blind, dan juga total blind ya. Jadi dia kebal efek itu. Bagus kalau menurut saya ini, hanya saja ini untuk diri sendiri ya, bukan untuk semua rekan tim. Level 130 dia mendapatkan kebal dari kontrol, dimana kebal dari kontrol itu dia tidak bisa diberikan efek seperti stun, freeze, VR, possession, corruption, baby reservasi, dan juga versi mega semuanya ya. Ya ini bisa dibilang bagus kalau menurut saya ya, bagus kebal kontrol. Hanya saja dia warnanya hijau, jadi warna hijau itu hanyalah efek positif. Kalau efek positif yang berupa trait seperti ini itu bisa dihilangkan dan bisa habis. Jadi kurang lebihnya kebal dari kontrol ini sekitar sampai 3 giliran ya kalau nggak keliru, saya ingat saya. Nanti kita lihat di sini coba.
di skillnya biasanya ada. Untuk 2 giliran saja. Jadi dia punya trait kebal dari kontrol itu cuma buat 2 giliran ya. Setelah 2 giliran berakhir, dia habis bisa diaktifkan kembali dengan skill keduanya ya. Kurang lebihnya seperti itu sih untuk kebal CC-nya ini. Jadi nggak permanen. Bahkan kalau musuhnya punya skill ataupun ya pokoknya skill yang bisa menghilangkan efek positif, karena ini memang termasuk efek positif ya, ini bisa hilang juga ya. Nah, kalau untuk si Tetenggu sendiri ini skillnya yang tak pakai kurang lebihnya seperti ini ya. Kalian mau kalau di copy silakan ya, ditiru silakan. Ini yang menurut saya terbaik. Sugendo stamina 48, cooldownnya 3, Repent the Pass stamina 36, cooldownnya 1, ini read. Jusina Kenaik stamina 52, cooldownnya 3, ini lumayan boros ya. Nah, untuk yang terakhir Kurusimeru stamina 36, cooldownnya 1, ini bagus. Kerusakannya besar dan irit juga. Nah, untuk special skill ataupun teman-teman mungkin bilangnya adalah ultimate skill ya. Ini dia memberikan kerusakan very heavy, itu urutan ke berapa ya? Very heavy itu urutan ke 3,5 ya. Dia itu sedang mendekati ke besar ya, very heavy. Karena ada 5 urutan kerusakannya. Nah, itu urutan kerusakan 3,5 berelemen spesial. Setelah itu untuk semua musuh ya. Setelah itu dia menghilangkan semua efek positif untuk semua musuh. Jadi semua musuh yang terkena kerusakan si Tetenggu ini, karena ini kerusakannya multiple enemies ya. Kalau musuhnya punya area dodge di traitnya, jadi ya nggak masuk. Jadi ini untuk khusus yang masuk saja. Dia akan memberikan kerusakan 3,5 berelemen spesial. Spesial ya, seperti ini, spesial. Jadi spesial itu nggak punya strongest dan nggak punya weakness. Maksudnya apa sih bang strongest dan weakness? Kan elemen api. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen api, contohnya elemen natur, maka kerusakannya dikalikan 2,5 itu adalah strongest ya. Kalau weakness bang, kalau weakness itu berarti sama-sama elemen api, jadi kerusakannya malah dikurangin 50%. Nah, kalau spesial ini tidak ada strongest, tidak ada weakness, jadi kerusakannya ya segitu-segitu saja. Semisal dari rune dia sudah mendapatkan rune ya, sudah dipasang rune, kerusakannya 1B, makanya tetap 1B, nggak mungkin naik ya. Itu adalah spesial elemennya, kecuali musuhnya terkena efek special weakness. Nah, itu beda lagi ya, dikalikan 2,5. Jadi dia setelah memberikan kerusakan, semua monster musuh yang terkena serangannya si Tetenggu ya, itu semua efek positif kalau punya itu akan dihilangkan. Semisal musuhnya punya efek positif seperti evasion, terus ada efek seperti space time, ada efek seperti double damage, triple damage, efek positif, pokoknya semua efek positif yang warna hijau, termasuk seperti ini. Dari trait pun juga sama ya, ini kan efek positif. Itu dihilangkan semuanya kalau skill ultimate-nya nyala ya. Itu dihilangkan, semua efek positif musuh itu dihilangkan. Yang warna hijau di bawah bar stamina musuh itu dihilangkan. Setelah itu diberikan efek 3 cursed countdown, dimana musuhnya itu akan mati setelah menggunakan 3 kali gilirannya. Itu udah pasti mati, nggak peduli setebal apapun musuhnya ya. Jadi kalau memang udah waktunya mati ya mati ya. Jadi ini cursed countdown-nya untuk semua musuh ya. Monster musuh akan mati dalam 3 giliran kalau sudah ngambil gilirannya ya. Nah, itu adalah efek cursed countdown. Ini tidak bisa disangkal, bisa disangkal hanya untuk yang bisa bersih-bersih. Contoh, monster musuh ada yang bisa bersih-bersih, menghilangkan semua efek negatif yang dimiliki oleh semua rekan tim. Nah, itu baru hilang. Jadi bagus cursed countdown ya. Ini di Ancestor sekarang juga lumayan meta ya. Contohnya si Krieg Moonwall, si Anwir Pinecraver ya. Nah, untuk relic sendiri ini paling tak sarankan menggunakan Elvira ya. Elvira Swords. Ini bisa memberikan kerusakan tambahan dan juga efek tortur tambahan. Nah, yang pertama namanya Elvira Swords, yang kedua namanya adalah Torvak Mask. Dia bisa mengisi stamina kalau kalau salah satu rekan tim kita itu staminanya di bawah 50%, maka yang di bawah 50% itu langsung diberikan stamina sebesar 54. Ini untuk level 1 ya. Bisa dipakai 2 kali. Nah, ini pasif yang pertama. Nah itu. Jadi Torvak Mask ini adalah bagus sekali kalau untuk si Tetenggu, dan juga dia bisa memberikan efek tortur tambahan ya. Kalau kalian pakai relic ini, yang tak sarankan yang pertama Elvira Swords, yang kedua adalah Torvak Mask ya. Dua itu kalian
bisa memberikan efek 2 tortur tambahan setiap serangannya Tetenggu ya. Itu bisa dipakai 2 kali sampai 3 kalian ya. Jadi gitu. Untuk reliknya yang tak sarankan itu bisa di craft ya. Jadi semua pemain Monster Legends termasuk gratisan itu juga bisa ya. Juga bisa dapat relik itu, tinggal di craft saja, yang penting punya bahan-bahannya ya. Nah, kenapa kok saya sarankan menggunakan relik itu? Jika dia menggunakan skill yang ke-1 ataupun skill yang ke-3 ataupun yang ke-2, dia itu tetap saja akan aktif kalau darahnya musuh di atas 50%. Maksudnya gimana sih, Bang ya? Jadi ini paling tak sarankan menggunakan skill 1 Sugindo ya. Skill 1. Jadi gini, dia akan memberikan kerusakan untuk semua musuh ya, dan juga diberikan efek tortur berupa ignition. Nah itu, jika darah semua musuh setelah diberikan dengan kerusakan skill 1, darahnya musuh di atas 50%, maka reliknya akan aktif, yaitu memberikan efek tortur untuk semua musuh berupa curse dan juga repetance untuk semua musuh. Jadi sekali pukul dengan skill 1, Tetenggu bisa memberikan efek ignition, repetance, dan curse sekali pukul untuk semua musuh. Itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Jadi syaratnya memang semua musuh darahnya di atas 50%. Bang, kalau salah satu darahnya musuh di bawah 50%, maka gimana ya? Pokoknya yang di bawahnya itu nggak aktif skillnya ya. Jadi harus di atasnya 50% ya. Itu jadi ini combo yang terbaik menurut saya, reliknya menambahkan efek tortur tambahan dan mengisi stamina juga ya. Ini namanya adalah Torvagmas dan juga Elvira Swords. Nah, itu untuk yang pertama runnya ini paling tak sarankan menggunakan rune penambahan kecepatan seperti ini ya. Level 7 sama 8 saja udah cukup ya. 7 sama 8 ya, itu sudah cukup menurut saya si Tetenggu ini ya. Nah, gini. Kecepatannya 1 warna kuning seperti ini, terus merahnya 1. Oh sorry, level 8 ya, seperti ini. Merahnya 2, merah 2, kuning 1 ya. Ini kuning 1, merahnya 2. Kalau mau kalian pakai jangka lama di push trophy ataupun PvP ya, yang di sini tempatnya, itu kalian bisa mutate runnya dengan penambahan darah. Contoh tadi kan tak sarankan menggunakan merah ini 2 biji. Jadi nanti dimutate semuanya seperti ini ya. Jadi dia menambahkan warna hijau ini, yang diklik warna hijau ya. Terus yang kuning juga sama, dikasih yang warna hijau, kuning 1, merahnya 2 ya. Dikasih penambahan darah. Kenapa Bang kok di apa ya, difokuskan ke penambahan darah? Karena darahnya itu tipis. Darahnya tipis ya, dia attacker, darahnya itu tipis. Kita coba di resource, mungkin di sebelah sini. Sini ya. Sini aja nggak apa wis. Tetenggu. Dia bagus apa tidak ya, kita lihat. Ya kasih rarity C saja ya, biar Tetenggunya langsung dapat jalan. Tetenggu elemennya metal tadi kalau nggak keliru ya. Kalau dari desainnya saya lumayan suka ya, lumayan bagus. Dia seperti samurai di Jepang gitu kalau nggak keliru. Nah, Tetenggu bagus sekali. Nah, skill 1 ini kalau kalian tadi tak sarankan reliknya sesuai ya, dia memberikan kerusakan berelemen api untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek tortur berupa ignition. Kalau kalian kasih relik yang tak sarankan, dia bukan cuma memberikan efek ignition, tapi memberikan efek repetance dan juga curse. Sekali pukul bisa memberikan efek 3 tortur untuk semua musuh. Itu bagus sekali ya. Untuk yang belum tahu ignition ini, dia memberikan kerusakan 10% berelemen api untuk semua musuh setiap giliran selama 2 giliran ya. Itu adalah efek dari ignition. Hanya saja kalau musuhnya lemah terhadap elemen api seperti elemen natur, maka kerusakannya bukan 10% lagi, melainkan menjadi 2,5 ataupun bisa dibilang 25% setiap giliran selama 2 giliran ya. Nah, kita jangan coba karena nanti musuhnya langsung mati ya. Skill kedua, Repent the Past. Repent the Past itu dia memberikan kerusakan moderate, itu urutan kerusakan kedua ya, berelemen metal untuk 1 musuh saja. Setelah itu 1 musuhnya diberikan efek bleeding dan juga mendapatkan ekstra giliran.
Jadi Tetenggu setelah memberikan kerusakan dengan skill kedua, dia langsung bisa menggunakan skill lain karena memang dia punya efek ekstra giliran. Hanya saja kalau musuhnya punya efek antisipasi trade-nya seperti ini, tidak saya sarankan menggunakan efek skill 2. Nanti musuhnya akan langsung ngambil giliran yang selanjutnya ya. Itu adalah efek antisipasi. Antisipasi adalah merebut giliran musuh yang bisa memberikan efek ekstra giliran. Kalau efek shock itu memblokir. Jadi antisipasi merebut, shock memblokir. Nah, itu kurang lebihnya ya bedanya. Bleeding ini punya pasif juga. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen fisikal. Fisikal sama spesial itu hampir sama. Ya, jadi dia tidak punya strongest dan nggak punya weakness. Kerusakannya 10% saja. Dari dulu 10% saja berelemen fisikal ya. Jadi nggak peduli musuhnya elemen apapun, tetap kerusakannya 10% dari total darahnya musuh ya. 10% kerusakan berelemen fisikal dan juga memiliki pasif. Monster musuh yang terkena efek bleeding itu kerusakan, kalau memberikan kerusakan ke rekan tim kita ya, itu kerusakannya dikurangin 20%. Contoh, ini semua monster musuh terkena efek bleeding. Jadi semua monster musuh kalau memberikan kerusakan ke rekan timnya Tetenggu ataupun ke Tetenggu sendiri, itu kerusakannya dikurangin 20%. Misalkan musuhnya yang terkena bleeding memberikan kerusakan ke rekan tim kita sebesar 100M, maka yang masuk cuma 80M ya. Jadi yang 20M hilang. Itu adalah efek pasif dari efek bleeding. Skill ketiga, dia memberikan efek double damage ya, itu urutan ketiga. Double damage itu urutan ketiga, yaitu memberikan penambahan kerusakan sebesar 2 kali lipat ya, atau 200%, dan juga memberikan efek kebal kontrol. Jadi untuk trade yang ketiganya tadi, karena memang trade ketiga itu cuma untuk 2 giliran, kalau sudah habis atau dihilangkan oleh musuh bisa diaktifkan kembali dengan skill ketiga ya. Itu jadi seperti ini, dia langsung memberikan efek kebal CC dan double damage. Nah, 100% damage. Nah, ini monster inflict double damage. Double itu 2 kali lipat ya. Yang sebelumnya 100 ditambah 100 menjadi 200 ya. Seperti itu. Skill keempat, dia memberikan kerusakan keempat, yaitu masif. Masif itu besar ya. Keempat, karena ada 5 urutan kerusakan, dia keempat, hampir ke terbesar ya. Memberikan kerusakan besar berelemen api untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya akan terkena efek tortur, yaitu ignition dan burning. Ignition sama burning itu sama. Bedanya ignition itu baru percikan api, kalau burning udah terbakar, makanya lama ya. Jadi maksudnya lama itu apa? Gilirannya. Ignition untuk 2 giliran, burning untuk 4 giliran. Kerusakannya sama 10% semuanya. 10% berelemen api. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen api, contohnya musuh lemah terhadap elemen api, itu elemen natur ya. Kalau musuhnya elemen natur terkena ignition atau burning, maka kerusakannya adalah 25%. Kalau langsung terkena ignition dan burning jadi satu, itu langsung 50% dari total darah musuh kalau musuhnya berelemen natur. Nah, itu bagusnya itu ya. Jadi ini sangat strong sekali menurut saya ya. Untuk efeknya seperti ini ya. Untuk animasinya, oh, dikasih angin puting beliung, enggak dari jarak dekat ya. Kurang lebihnya seperti ini untuk Tetenggu. Masih bagus juga. Kalau kalian combo dengan reliknya itu masih sangat worth it, masih sangat tak sarankan ya. Masih bagus juga kalau dikombo dengan relik yang tak sarankan itu, karena bisa memberikan efek tortur 3 biji langsung untuk semua musuh sekali serang ya. Kurang lebihnya seperti ini saja untuk review Tetenggunya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih sekali yang sudah like dan komen dan share. Saya pamit undur diri, Chandra Jabibut, Monster Legends Indonesia.